Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas Pendidikan Biologi B 2021, ingin memaparkan materi mengenai DNA sequencing. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya, Alita Salsabila Idawati dengan NIM akhir 052, lalu Sofia Tuzulia dengan NIM akhir 055, dan juga Kanti Siti Amina dengan NIM akhir 060, Naswa Ramadhani dengan NIM akhir 077, dan juga Fidyasari Agustiningsi dengan NIM akhir 083. Nah, apa sih DNA sequencing itu? Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan bahasa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA. Lalu, apa sih fungsi dari DNA sequencing itu? Sequencing DNA berfungsi untuk menentukan identitas fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan hasil sequence DNA-nya dengan sequence DNA yang sudah diketahui. Selanjutnya ada prinsip dasar sequencing DNA. Yang pertama yaitu DNA sequencing menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakannya. Kemudian yang kedua yaitu DNA yang akan ditentukan urutan bahasa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun terdapat penambahan beberapa reaksi tertentu seperti buffer, DNTPS, dan DDNTP. Proses ini dinamakan cycle sequencing. Primer yang digunakan hanya satu untuk satu arah pembacaan, tidak dua sepasang seperti PCR DDNTPS atau didioxinukleotid trifosfat. Adalah modifikasi dari DNTPS dengan menghilangkan gugus 3 aksen OH pada ribosa. Saat proses ekstensi, enzim polimerase akan membuat rantai baru DNA salinan dari template dengan menambahkan DNTP sesuai dengan urutan pada DNA cetakannya. Nah, jika yang menempel adalah di DNTP, maka otomatis proses polimerisasi akan terhenti karena di DNTP tidak memiliki gugus 3 aksen OH yang seharusnya bereaksi dengan gugus 5 aksen fosfat DNTP. Selanjutnya membentuk ikatan fosfodiester. Pada akhir cycle sequencing, yang dihasilkan adalah fragmen-fragmen DNA dengan panjang bervariasi. Jika fragmen-fragmen tersebut dipisahkan dengan elektroforesis, maka akan terpisah-pisah dengan jarak antar fragmennya satu basa. Next. Selanjutnya ada metode sequencing DNA. Metode di sini ada 4. Yang pertama, metode Maxam-Gilbert. Prinsip dasar metode ini adalah modifikasi secara kimia pada sebagian basa nukleotida tertentu dan pemotongan tulang punggung gula fosfat, tepatnya pada sisi yang berdekatan dengan basa yang dimodifikasi. Terdapat 4 tahapan utama pada metode Maxam-Gilbert ini. Yang pertama, persiapan DNA, 2, perlakuan bahan kimia, 3, elektroforesis, dan yang keempat, autoradiografi. Lalu yang kedua ada metode Sanger. Metode Sanger ini merupakan sequencing DNA berdasarkan penggabungan selektif rantai terminating dideoksi oleh polimerase DNA selama in vitro replikasi DNA. Dalam metode ini, 4 reaksi sintesis DNA terpisah dilakukan dalam 4 tabung terpisah dengan satu jenis DDNTP. Setelah reaksi PCR, fragmen DNA yang dihasilkan didenaturasi panas dan dipisahkan dengan elektroforesis gel. Kemudian, fragmen divisualisasikan dengan menggunakan primer berlabel, yaitu berlabel radioaktif atau fluoresen. Next. Selanjutnya, pada metode ketiga terdapat metode cycle sequencing. Metode cycle sequencing ini dilakukan berturut-turut penempelan primer atau primer annealing
ekstensi oleh polimerase DNA dan denaturasi atau peleburan. Untai-untai DNA cetakan secara berulang-ulang atau sekitar 25-40 putaran. Setiap tahap pada cycle sequencing ditempuh dengan mengubah temperatur reaksi menggunakan mesin pendaur panas atau thermal cycle PCR. Dan metode yang keempat atau metode yang terakhir terdapat metode pyrosequencing. Pyrosequencing merupakan teknik pemetaan DNA yang berdasarkan deteksi terhadap pirofosfat atau PPI yang dilepaskan selama sintetis DNA yang memanfaatkan reaksi enzimatik yang dikatalisis oleh ATP, sulfurilase, dan luciferase. Ya. Baik, selanjutnya yaitu komponen DNA sequencing. Yang pertama yaitu bahan-bahan sequencing DNA. DNA template atau DNA strain berfungsi sebagai cetakan DNA. Yang kedua yaitu DNA primer, yaitu beberapa pasang basa pada DNA. Yang ketiga DNA polimerase 1 berfungsi yaitu sebagai enzim yang mereplikasi DNA, yaitu berfungsi sebagai memperpanjang. Yang keempat yaitu DNTP, yaitu berfungsi sebagai bahan pembentuk sintesis DNA. Yang selanjutnya itu DDNTPS atau DDATP, DDTTP, DDCTP, dan DDGTP. Berfungsi sebagai menghentikan reaksi pemanjangan untai DNA atau sintesis DNA. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu grafik hasil DNA sequencing. Di sini dapat dilihat berdasarkan hasil grafik tersebut, yaitu sequencing yang baik ditunjukkan oleh grafik yang puncaknya tinggi dan terpisah satu sama lain. Sedangkan untuk hasil sequencing yang jelek ditunjukkan oleh grafik yang puncaknya landai atau tidak terpisah satu sama lain. Baik, mungkin cukup dari presentasi dari kelompok kami. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.